Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika fajar menyingsing di ufuk timur, ia tak hanya membawa cahaya bagi bumi, tetapi membawa kabar yang mengguncang dunia. Maut telah kehilangan sengatnya. Kristus telah bangkit, melampaui batas logika manusia, menebus dinding-dinding keputusasaan kita. Dalam sukacita seperti itu, kami menyampaikan selamat Paskah bagi Bapa, Ibu, dan saudara sekalian. Selamat Paskah bagimu juga. Paskah adalah sebuah simfoni pemulihan. Sebagaimana embun yang membasahi tanah yang gersang, kebangkitannya menyirami jiwa-jiwa kita yang haus akan harapan. Dia tidak lagi berada di antara orang mati. Dia berjalan bersama kita, memanggil nama kita, dan merajut kembali serpihan hidup yang sempat patah. Mari kita rayakan kemenangan Sang Kasih yang memulihkan kemanusiaan kita. Karena Dia hidup, maka hari esok bukan lagi sebuah misteri yang menakutkan, melainkan sebuah janji yang pasti. Mari kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kita bernyanyi. Dari
Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Janganlah takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan diambil dari Kolose 3 ayat 1 dan 2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. amin. Kita bernyanyi.
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang ditetapkan pada Minggu Paskah pertama ini tertulis dalam Hosea 6 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan, seperti hujan pada akhir musim kemarau. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku
dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Warta pelayanan Minggu 5 April 2026. Yang pertama, nama minggu. Hari ini kita memasuki minggu Paskah pertama dengan topik minggu Yesus bangkit pada hari ketiga. Bagian yang kedua, bagian umum. Yang pertama, warta pernikahan. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Tulus Prayogi Pardosi, putra dari Bapak G. Pardosi dan Ibu M. Purba, Jemaat HKBP Damuli Resort Kualuh Selatan, Distrik 13 Asahan, Labuhan Batu, dengan Nia Sinta Wahyuni Pakpahan, putri dari Bapak Bonor Papahan dan Ibu Rosleni Hutagalung dari WIK 32. Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, Distrik 21 Banten, telah melaksanakan partupolon pada hari Sabtu 4 April 2026 di HKBP Tangerang Kota
Resort Tangerang Kota. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 18 April 2026 di HKBP Damuli Resort Kuala Selatan Distrik 13 Asahan Labuhan Batu, masuk pukul 8 WIB. Yang kedua, jemaat baru. Sejak hari ini Minggu 5 April 2026 telah menjadi anggota jemaat HKBP Tangerang Kota. Yanti Patresia Togatorop Tanggungan dari keluarga Ibu Parida Linceria Siagian WIK 26 NRJ 0653. Yang ketiga, jemaat meninggal. Pada hari Senin 30 Maret 2026 telah meninggal dunia Bapak Sintua Victor Silalahi pensiun, tutup usia 77 tahun dari WIK 2 88. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Yang keempat, ibadah Minggu Keluarga. Hari ini Minggu 5 April 2026 gereja kita melaksanakan ibadah Minggu Paskah Keluarga. Di semua ibadah kita akan mengumpulkan persembahan keluarga di dalam amplop yang sudah disediakan untuk persiapan dana perayaan jubileum 50 tahun HKBP Tangerang Kota pada tahun 2028. Persembahan 1A, 1B, dan 2 diberikan sebelum khotbah, sedangkan persembahan khusus keluarga pakai amplop diberikan setelah khotbah ke depan. Yang kelima, Pesta Paskah. Dalam rangka memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, gereja kita akan melaksanakan ibadah sebagai berikut. A. Ibadah Paskah pertama. Hari ini Minggu 5 April 2026 adalah ibadah Pesta Paskah pertama. Kita melaksanakan ibadah yaitu ibadah buha-buha ijuk Minggu subuh masuk pukul 4.30 WIB, ibadah pagi pukul 8 WIB, ibadah pukul 11 WIB, dan ibadah pukul 18 WIB. B. Ibadah Paskah kedua. Pada hari Senin 6 April 2026 dilaksanakan Pesta Paskah kedua dan semua ibadah disatukan dalam ibadah pukul 19 WIB dalam bahasa Batak. Diminta kepada paduan suara Ina Kamis, Ina Maria, Ama Huria, Ama Kantata Gloria, dan Ama Asap Bermasmur untuk menyanyikan lagu pujian dalam ibadah tersebut. C. Paskah Sekolah Minggu. Hari ini Minggu 5 April 2026 sekolah minggu mengikuti ibadah buha-buha ijuk pukul 4.30 WIB dan mencari telur Paskah. Selanjutnya mengikuti ibadah sekolah minggu pukul 7 WIB. Yang keenam, pengkhotbah tamu. Hari ini Minggu 5 April 2026 yang melayani pemberitaan firman atau khotbah dalam ibadah pukul 11 WIB adalah Inang Pendeta Riswanti Panjaitan MTH. Seluruh perhalado dan jemaat HKBP Tangerang Kota mengucapkan terima kasih atas pelayanan tersebut. Bagian yang ketiga, koinonia atau pelayanan persekutuan. 1. Seksi sekolah minggu. A. Periodisasi pengurus seksi sekolah minggu pada hari Sabtu 11 April 2026 masuk pukul 19 sampai 21 WIB bertempat di Sopo Saroha. Akan diadakan pemilihan pengurus seksi sekolah minggu HKBP Tangerang Kota periode 2026 sampai 2028. Melalui warta ini diminta kepada setiap WIK mengutus 2 orang perwakilan untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. B. Pesta Puncak Perheheon Sekolah Minggu akan dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2026 di ibadah umum pukul 8 WIB. Yang kedua, susunan BPH Seksi Pemuda periode 2026 sampai 2028.
Paniroi Inang Sintua Jenny Tambunan. Ketua Andre Octavian Silitonga. Wakil Ketua Marco Noval Salomo Tampubolon. Sekretaris Evangelin Gultom. Bendahara Christine Nainggolan. Seksi Perempuan. Pertangyangan Seksi Perempuan dan Dewan Diakonia. Hari Kamis 9 April 2026 akan dilaksanakan kebaktian pendalaman Alkitab. Seksi Perempuan bertempat di gereja masuk pukul 16 WIB. Sebelum ibadah akan diadakan seminar parenting, seni berkomunikasi dengan remaja zaman now. Hadir mendengar menerima yang disampaikan oleh Amang Sintua Pahala Lumbanturuan. Diminta kehadiran Punguan Ina Kamis, Ina Maria, Ina Hanna, Ina Deborah, dan seluruh perempuan dari setiap week untuk menghadiri ibadah tersebut. Pelayanan kebaktian dan kolektan dilayani oleh perempuan dari week 11 dan Kor Punguan Ina Deborah, serta yang menyediakan konsumsi dari week 34, 35, 36, dan week 37. Bagian B, susunan BPH Seksi Perempuan periode 2026 sampai 2028. Paniroi Inang Sintua Paskaria Hilaria Sirait. Ketua Maslia Butar-Butar. Sekretaris Sondang Sinaga. Bendahara Elizabeth Simorangkir. Humas Emelia Sihombing. Bagian kelima, diakonia atau pelayanan kasih. Susunan BPH Seksi Kesehatan periode 2026 sampai 2028. Ketua Dr. Lasma Siahan dari week 16, Sekretaris Nurse Bidan Rima Sianturi dari week 10. Bendahara Sintua Epa Elprida Siahan dari week 33, anggota Dr. Parulian Manalu dari week 23, 2 Marissa Damayanti Pangaribuan dari week 20, yang ketiga Artaha Tambunan dari week 19, yang keempat Dr. Dorma Sari Sipayung dari week 16, yang kelima Dr. Depi Elora Gugun Siahan dari week 33. Yang kedua, pembekalan Dewan Diakonia. Pada hari Jumat 10 April 2026 pukul 10 WIB akan diadakan pembekalan Dewan Diakonia bertempat di HKBP Lipo Karawaci. Utusan dari HKBP Tangerang Kota yaitu Sintua Nopelina Pakpahan dan Sintua Saur Labora Hasibuan. Yang ketiga, ibadah Paskah untuk difabel dan stroke pada hari Sabtu 11 April 2026 pukul 16 WIB. Akan diadakan ibadah Paskah untuk difabel dan stroke bertempat di HKBP Kutajaya, dan untuk peserta yang mau ikut dapat mendaftarkan diri melalui Sintua di WIB masing-masing dan membawa botol minum pribadi. Yang keempat, ibadah pemberangkatan ujian akhir tahun, akhir sekolah. Pada hari Sabtu 18 April 2026 pukul 17 WIB, gereja akan mengadakan ibadah khusus kepada pelajar kelas 6 SD, kelas 9 SMP, dan kelas 12 SMA yang akan mengikuti ujian akhir di jenjang kelasnya masing-masing. Oleh karena itu diharapkan semua siswa-siswi kelas 6, kelas 9, dan kelas 12 beserta dengan orang tua untuk menghadiri kebaktian tersebut. Yang kelima, ucapan selamat dan doa. Full timer Perhelado dan seluruh warga jemaat mengucapkan A. Selamat ulang tahun kelahiran kepada 82 orang jemaat dan selamat ulang tahun pernikahan kepada 12 keluarga. Firman Tuhan berkata, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang engkau rancangkan. Mazmur 20 ayat 5. B. Kepada jemaat yang sakit,
Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Firman Tuhan berkata, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku. Yeremia 17 ayat 14. Demikianlah warta jemaat minggu ini disampaikan. Untuk warta lainnya dapat kita perhatikan dalam buku acara digital yang telah dibagikan melalui grup WA grup setiap week. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan warta ini, dapat dikonfirmasi ke Perhalado di week masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Jemaat yang dikasihi Tuhan, masa depan seringkali terasa menakutkan ketika kita melihat kain kehidupan kita yang koyak oleh kegagalan ekonomi, kehilangan orang terkasih, atau mimpi yang kandas. Kita merasa masa depan sudah tertutup rapat seperti pintu kubur. Namun, Paskah mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah penenun yang tidak pernah membuang benang yang putus. Dia mengambil serpihan kekecewaan kita dan menjadikannya dasar untuk sesuatu yang baru. Menenun masa depan bersama Tuhan berarti cara hidup kita ikut berubah. Di tahun 2026 yang penuh tekanan dan persaingan, kita dipanggil menjadi manusia baru yang membawa kesejukan. Bukan lagi hidup untuk mengejar ambisi pribadi, melainkan hidup yang peduli pada sesama yang juga sedang berjuang. Masa depan yang cerah bukan tentang seberapa kaya kita, tapi seberapa besar kasih Tuhan terpancar melalui hidup kita yang telah dipulihkan. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan 2.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan di ibadah Paskah yang pertama dan ibadah keluarga bagi kita di awal bulan ini tertulis di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan dirinya kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita merayakan Paskah, kebangkitan Yesus Kristus. Paskah merupakan hari besar dan yang terpenting di dalam iman kekristenan kita. Jadi hari terbesar orang Kristen bukan pada perayaan Natal, tetapi pada Paskah. Kenapa pada Paskah? Karena di Paskahlah Yesus Kristus bangkit dari kematiannya. Jikalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah Injil. Dan sia-sialah juga iman Kristen kita, sebagaimana dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 34.
Dan jika kita perhatikan amang-inang dalam kitab Injil, tradisi gereja dalam perayaan Paskah dimulai pada pagi subuh yang menunjuk pada 3 perempuan dalam Alkitab kita yang pergi subuh-subuh ke kubur Yesus, yaitu Maria Magdalena, Maria ibu Yesus, dan Salome. Mereka pergi ke kubur Yesus setelah hari Sabat, tetapi mereka menemukan bahwa kubur Yesus telah kosong. Lalu seorang malaikat memberitahukan kepada mereka bahwa Yesus telah bangkit dan akan mendahului mereka ke Galilea. Jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, peristiwa kebangkitan Yesus salah satu pembuktian dari perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku," dikatakan, "tidak akan mati untuk selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Dan di dalam bacaan Alkitab kita hari ini yang tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11, yang menekankan pada Injil sebagai inti dari iman kekristenan kita. Kristus mati karena dosa kita. Dia dikuburkan dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Di sini Paulus menegaskan kebangkitan Yesus adalah fakta historis yang disaksikan oleh banyak orang pada saat itu. Paulus mengingatkan jemaat Korintus supaya mereka berpegang teguh pada Injil yang telah menyelamatkan mereka. Sebab iman Kristen bukanlah sekedar teori, tetapi kebenaran yang harus dihidupi agar tidak sia-sia. Karena keselamatan yang didapat dengan kita berpegang teguh pada Injil yang dihidupi melalui anugerah Allah itu bukanlah hasil dari usaha kita manusia. Sebagaimana dikatakan Paulus pada ayat yang kedua, oleh Injil kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang kepadanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali dikatakan, kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, keyakinan Paulus bahwa kematian Yesus Kristus menjadi dasar keselamatan bagi kita manusia. Dengan pernyataan tegas yang disampaikan oleh Paulus pada ayat yang ketiga, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai kitab suci. Ini adalah pernyataan iman Paulus yang mau menegaskan bahwa hanya melalui kematian Kristus sajalah kita manusia mendapatkan keselamatan, yaitu pengampunan dosa-dosa kita. Yesus mati sebagai kurban pengganti karena dosa-dosa kita manusia. Ia mati untuk menebus dosa kita. Sehingga melalui kematiannya
kita kembali memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan kematian Yesus ditegaskan oleh Paulus pada ayat yang keempat adalah fakta sejarah terbukti bahwa Yesus dikuburkan. Dikuburkan menunjukkan kepada kita kematian telah dialami oleh Yesus. Itu sebabnya Paulus menjawab keraguan orang-orang yang tidak percaya akan kebangkitan dengan memberikan bukti yang meyakinkan bahwa ada banyak saksi yang melihat Yesus itu bangkit dari kubur. Pada ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8 dalam bacaan Alkitab kita, jelas dikatakan Paulus, Yesus setelah bangkit, dia menampakkan dirinya kepada banyak orang, yakni kepada Kefas, kepada ke-12 murid-muridnya, kepada lebih dari 500 orang, kepada Yakobus, kepada semua rasul sebagaimana juga dikatakan dalam Markus 16 ayat 14, Lukas 24 ayat 36 sampai 49, dan terakhir Paulus katakan Yesus juga menampakkan dirinya kepada Paulus. Pada ayat ke-8 Paulus memberi penegasan. Yesus yang menampakkan dirinya kepadanya ini. Melalui apa dia menampakkan diri? Yaitu melalui kehidupan Paulus yang diubahkan oleh Yesus. Dari seorang yang mengejar orang-orang yang mengikut Yesus, seorang yang membunuh orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus, diubahkan Yesus menjadi rasul yang memberitakan Injil Tuhan. Paulus juga mengatakan pada ayat yang ke-10, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku, dikatakan Paulus, tidak sia-sia. Sebab Tuhan melalui kasih karunia-Nya telah menyertai Paulus dalam memberitakan Injil Tuhan. Jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, melalui pernyataan yang Paulus sampaikan pada 1 Korintus 15 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11, sesuai dengan apa yang dikatakan dalam kitab suci, yaitu bahwa kematian dan kebangkitan Yesus telah dinyatakan dalam nubuat-nubuat perjanjian lama, dan bukti dari kebangkitannya itu yaitu kubur kosong, kain kapan yang terlipat dengan rapi, batu yang tergolek, lalu serdadu-serdadu Kaisar Romawi yang ketakutan pada saat menjaga kubur Yesus. Dan di dalam 1 Korintus 15 ayat 4 sampai 8, Alkitab kita dengan tegas mengatakan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Tetapi bukan hanya peristiwanya yang penting, peristiwa kebangkitannya. Yang terpenting adalah kuasa Allah, kuasa kemenangan atas maut. Hidup kita yang lama diubah menjadi baru, serta kuasa Allah yang mengubah apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sehingga kita saat ini menjadi umat yang berkemenangan, memiliki hidup yang baru, dan yakin bersama Yesus yang bangkit bahwa apa yang tidak mungkin dalam kacamata kita manusia
menjadi mungkin di dalam Allah. Untuk itu, jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, berdirilah teguh dalam Injil Tuhan. Apapun pergumulan kita saat ini, apapun kesulitan kita saat ini, apapun persoalan kehidupan, beban-beban pikiran kita saat ini. Karena Kristus sudah dibangkitkan, itu artinya mengajak kita, memanggil kita, bukan menjadi orang Kristen yang lemah, tetapi memanggil kita menjadi orang Kristen yang kuat, yang teguh, yang tegar, yang tidak mudah meninggalkan iman percaya kita kepada Tuhan. Jangan ada sedikit tawaran, ada sedikit godaan terkait materi, terkait jabatan. Kita tidak ingat akan Kristus yang sudah berkorban bagi kita. Kita mudah meninggalkan iman percaya kita kepadanya. Melalui perayaan Paskah kita hari ini, tentu kita tidak hanya sekedar merayakan Paskah setiap tahunnya, tapi Paskah juga adalah bukti bahwa harapan kita kepada Yesus tidak akan pernah mati. Di dalam Yesus Kristus yang bangkit, kita menemukan hidup kita yang baru. Hidup yang baru. Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita yang lama. Kalau kita sering berbohong, kita sudah tinggalkan itu. Kalau kita hidup di dalam ketidakjujuran dan ketidakbenaran, kita sudah tinggalkan itu. Kalau kita hidup di dalam ketidakadilan, suka menindas, menekan sesama, bahkan membuat hidup orang tidak sejahtera. Setelah Kristus bangkit dan kita rayakan saat ini, kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk itu. Karena kebangkitannya membuka jalan pengampunan bagi kita semua. Mari Amang Inang, remaja Naposo, kita memperbaharui komitmen kita untuk setia hidup bersama Tuhan. Kalau kita tidak terlalu rajin mengikuti partangyangan yang diadakan oleh gereja kita setiap hari Selasa dan hari Rabu, maka setelah kita merayakan Paskah, semangat Paskah membangkitkan hati dan roh kita untuk ikut bersekutu dalam ibadah partangyangan. Kalau remaja dan Maposo belum terbuka pintu hatinya mengikuti pendalaman Alkitab yang diadakan oleh gereja setiap hari Sabtu, maka saya mengajak melalui perayaan Paskah kita bersama dengan keluarga, supaya kita juga mau memberikan hati, membuka pikiran kita untuk bersekutu bersama di persekutuan remaja dan Naposo Bulung. Mari Amang Inang ajak arahkan anak-anak kita supaya mereka mencintai firman Tuhan dan mencintai gereja Tuhan melalui kehadirannya di dalam persekutuan yang diadakan oleh gereja. Sehingga Kristus yang kita rayakan kebangkitannya itu betul-betul menghidupi kehidupan kita bersama. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Jika pada hari ini kami bersyukur dan bersuka cita karena Kristus yang kami imani dan kami percaya telah bangkit dari kematian, mengalahkan kuasa maut, menebus dosa-dosa kami. Kebangkitan-Mu yang kami rayakan, kiranya boleh menyemangati iman kami
dan pengharapan kami di dalam Tuhan, di dalam berbagai gelombang kehidupan kami, di dalam perjalanan kehidupan kami yang penuh dengan liku-liku. Biarlah kebangkitan-Mu juga memampukan kami untuk memberitakan bahwa Allah yang kami imani di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang hidup, yang terus berkarya di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadamu. Materaikanlah firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini, supaya melalui firman-Mu kami dapat menghidupi Injil Tuhan, firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari, mengubah sifat-sifat kami yang buruk, mengubah karakter kami yang tidak baik, mengubah perbuatan dan tindakan kami yang tidak berkenan kepada Tuhan, supaya kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Pada pagi hari ini hamba-Mu berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang datang dalam ibadah Paskah pertama, yang membawa segala beban-beban kehidupan mereka, persoalan kehidupan, kesulitan-kesulitan yang boleh dihadapi. Ya Bapa di surga, berkatilah seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada ibadah Paskah hari ini. Tambahkan kesehatan, kekuatan kepada setiap umat-Mu. Berikan berkat-berkat-Mu mengalir di dalam kehidupan setiap jemaat-Mu, supaya dengan itu kami semakin bersuka cita menikmati kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bagi jemaat Tuhan yang sakit, yang tidak dapat hadir dalam ibadah Minggu Paskah pertama ini, yang berbaring di rumah sakit atau yang berbaring di rumah, maupun mereka yang dalam proses pemulihan kesembuhan, kami berdoa di pagi hari ini, sembuhkanlah dan angkatlah setiap sakit penyakit yang ada di dalam tubuh setiap jemaat Tuhan, supaya mereka boleh dipulihkan dan disembuhkan, dan mereka boleh bersama-sama dengan kami pada minggu-minggu mendatang dalam persekutuan ibadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk jemaat Tuhan yang akan menerima pemberkatan nikah untuk anak-Mu Tulus Pardosi dan Nia Boru Pakpahan pada tanggal 18 April 2026 di HKBP Damuli Resort Kualu Selatan, Labuan Batu. Tuhan berkati rencana kedua anak-Mu ini. Berkati kedua keluarga Pardosi dan Pakpahan, agar kiranya segala persiapan-persiapan di pesta pernikahan mereka, Tuhan boleh cukupkan setiap kebutuhan-kebutuhan mereka, sehingga kedua keluarga boleh bersuka cita bersama kerabat dan handai tolan, serta undangan mereka menghadiri pesta pernikahan kedua anak mereka. Hamba-Mu berdoa bagi jemaat Tuhan yang bertambah pada minggu ini untuk keluarga Yanti Togatoro. Biarlah kiranya Bapa Engkau memberkati jemaat Tuhan yang bergabung di tengah-tengah jemaat HKBP Tangerang Kota ini menjadi jemaat yang bertumbuh, jemaat yang aktif berperan serta di tengah-tengah gereja Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa bagi keluarga yang ditinggalkan oleh Amang Sintua Victor Silalahi. Biarlah kiranya Tuhan juga memberikan penghiburan dan kekuatan kepada seluruh keluarga, supaya mereka dikuatkan dan dimampukan oleh Tuhan, bahwa di balik duka cita ada sukacita yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah keluarga mereka. Hamba-Mu juga berdoa Bapa untuk kegiatan dalam satu minggu ini, kegiatan Pertangyangan Week yang diadakan pada hari Selasa dan Rabu, kegiatan pelayanan kategorial mulai dari sekolah minggu, Ama Ina Remaja Naposo. Biarlah kiranya Tuhan memberkati pelayanan kategorial dalam satu minggu ini, agar semuanya boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati juga jemaat Tuhan yang berulang tahun, mulai dari tanggal 5 sampai tanggal 11 April 2026, baik ulang tahun kelahiran ataupun ulang tahun pernikahan. Ya Bapa di dalam kerajaan surga,
Ajarilah setiap umat Tuhan untuk menghitung hari-hari kehidupan mereka, tambahkan hikmat dan kebijaksanaan, supaya mereka tidak terlena di dalam kehidupan ini, tetapi melalui pertambahan usia tersebut, mereka semakin dekat kepada Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk kegiatan pertanyaan seksi Paropuan pada hari Kamis 9 April 2026. Biarlah Engkau gerakkan seluruh kaum perempuan yang ada di HKBP Tangerang Kota ini, supaya kami bersama-sama bisa hadir dalam persekutuan ibadah seksi Paropuan. Demikian juga pendalaman Alkitab di seksi AMA pada hari Kamis 16 April 2026. Mari gerakkan semua kaum Bapak yang ada di gereja-Mu ini Bapak, supaya mereka juga terbuka hatinya memberikan waktu untuk bersekutu bersama dalam pendalaman Alkitab tersebut. Demikian juga untuk acara ibadah pemberangkatan ujian akhir sekolah bagi anak-anak kami di tingkat SD, SMP, SMA pada hari Sabtu 18 April 2026. Mari Tuhan berkati supaya melalui ibadah pemberangkatan ujian akhir sekolah mereka boleh merasakan ketenangan, kedamaian, kenyamanan, karena Tuhan ada bersama-sama dengan mereka di dalam ujian mereka nantinya. Berkati orang tua kami yang sudah memasuki usia lansia, yang sudah lemah secara fisik, tambahkan kekuatan kepada mereka, tambahkan kesehatan, berikan sukacita bersama-sama dengan anak-anak dan seluruh cucu-cucu mereka. Berikan kebahagiaan di masa tua mereka ya Bapa, sehingga mereka boleh dapat menikmati kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Berkati juga anak-anak Tuhan yang mencari lapangan pekerjaan. Biarlah Tuhan bukakan pintu jalan Tuhan bagi mereka, agar anak-anak Tuhan tidak menyerah, tidak putus asa, tetapi Tuhan memberikan berkat melalui jalan yang Kau berikan bagi mereka untuk berkarya, mengisi kehidupan ini dengan bekerja, dan mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Bagi anak-anak Tuhan yang sudah pada waktunya untuk hidup berumah tangga, berkatilah anak-anak kami Naposo Bulung yang sudah pada waktunya untuk mereka berumah tangga. Mari Bapa Engkau tujukan jodoh pasangan yang takut akan Tuhan, sehingga orang tua dari setiap anak-anak kami Naposo Bulung boleh berbahagia dan bersukacita karena berkat Tuhan. Berkati program pelayanan gereja. Biarlah apapun yang dilakukan di tengah-tengah pelayanan gereja Tuhan ini, semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan bulanannya, kewajiban-kewajiban untuk pembangunan. Berkati mereka, lipat gandakan berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan jemaat Tuhan, supaya mereka di waktu-waktu yang akan datang juga boleh dapat Tuhan pakai menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan dalam mengembangkan dan memajukan pembangunan di tengah-tengah gereja-Mu ini. Berkati para pelayan Tuhan, mulai dari Amang Pendeta Resort sampai kepada kami para full timer dan juga kepada para sintua, supaya kami dengan sehati sepikir boleh dapat melakukan tugas pelayanan kami menurut kehendak Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam pelayanan kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah, jauhkan dari segala bencana alam, dari kerusuhan, dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Berikan kesejahteraan, kemakmuran, berkati perekonomian di tengah-tengah bangsa dan negara kami, supaya kami dapat menikmati kehidupan yang baik di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan hari ini. Biarlah segala sesuatunya hanya boleh terjadi di dalam Engkau saja. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan kita memberikan persembahan kita.
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan kami yang maha pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau karena Engkau lahirkan kembali ke dalam pengharapan yang hidup dengan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia adalah juru selamat dan hidup, serta Tuhan kami dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersuka cita karena kebangkitannya. Iblis, dosa dan maut telah ditaklukkan, dan kami tidak akan takut lagi menghadapinya, dan segala sengatnya karena kemenangan Tuhan kami. Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kepada kebangkitan daging. Kami memohon kasihani dan kuatkan iman kami agar jangan bimbang menghadapi maut. Buka hati kami dan saudara-saudara kami agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkanlah iman kami mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu karena karya keselamatan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Beri kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikan hati yang suci dan jiwa kami yang teguh agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami pengharapan yang hidup agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu, dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda, dan semua orang yang merindukan hidup kekal karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Saudara-saudara pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.